akhirat. Wa minal jannati adharahullahu fid dunya la ya'rifu illahum. Itulah surga yang Allah dohirkan di dunia. Tidak mengerti hal-hal seperti ini kecuali mereka yang ahli ma'rifat kepada Allah. Wala yajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqil ardi was samawati wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sholatan ta'simuna ya minal afat wal ahad wal faliyat. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau membacakan kata mutiara hikam yang ke-101. Kafa al-alimina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi. Cukuplah bagi orang yang beramal sebagai balasannya, yaitu hal yang membuka pada hatinya untuk taat kepadanya. Jadi semangat hati kita yang tumbuh dari hati kita untuk beribadah itu cukup sebagai balasan bagi orang yang beramal. Walladzi fatahu ala qulubihim fi halatil amal salatun. Hal yang menjadi pembuka di hati ketika beramal ada 3 hal. Pertama muhadharah, hadir. Hati kita bisa menghadirkan hati kita ke hadirat ilahi. Al-muraqabah, yang kedua muraqabah, cara Jawa nginjen, meneliti-neliti, ngintip. Yang kedua musyahadah, menyaksian tanpa tedeng aling-aling. Fal muhadharah litalibin, di hati bisa hadir saja ke hadirat Allah itu bagi orang pencari jalan menuju Tuhan. Wal muraqabah lisairin, dan muraqabah bisa mengintip, hati mengintip, selalu mengintip kepada Tuhan. Gampangannya seperti itu, mengintip di celah-celah pintu raja kerajaan. Nah itu bagi sairin, orang yang berjalan ke jalan ruhani. Wal musyahadah, penyaksian dalam rohani kita, penyaksian welo-welo, keglo welo-welo jelas. Itu lil wasilin, bagi orang yang sudah nyampe ke hadirat Tuhan, sudah masuk ke kerajaannya. Yang wasilin itu masuk dari jauh, ngintip, itu tah kerajaan. Nah kalau yang pemula baru masuk di pintu kerajaan, itu aja. Fal muhadharah lil umum, muhadharah hadir itu bagi orang bisa masuk ke pintu rohani, itu bagi orang umum. Wal muraqabah lil khusus, bisa ngintip, itu orang yang khusus. Wal musyahadah lil khususil khusus, dan orang yang bisa menyaksikan itu orang khusus lil khusus. Wal kul yusama khususan, semuanya itu dinamakan khusuk, tapi tingkatannya berbeda-beda. Khusuk seperti itu. Qala ba'duhum al khusyu'u itraku sirri ala bisatin najwa istigmali na'til hibah. Khusyuk itu adalah kita dingklukkan, ningkluk cara bahasa Indonesia, menundukkan rahasia kita, hati lebih bersih lagi, dinamakan sir rahasia. Menundukkan rahasia kita ala bisatin najwa, untuk berbisik, bercengkrama rohani kita ke hadirat Allah bistigmali na'til haibah, dengan sempurnanya sifat-sifat ketakutan,
sifat takut. Ya Allah, dosaku sangat banyak sekali, nikmatmu juga sangat banyak, amalku tidak ada apa-apanya, nggak bisa mengimbanginya, ada merasa rendah. Itu khusyuk. Wadauban tahta sultanil kasfi wal mekhinai indah golabatit tajalli, dan mengalir saja di bawah kekuasaan Tuhan berupa kasyaf, kekuasaan, terbuka hati kita untuk bisa kehadirat ilahi tatkala Tuhan itu tajalli. Wayah tasumakom al-salis bikurotil an, yang makom yang ketiga ini adalah khusus yang dinamakan qurratul a'yun. Jadi hati tenang. Di dalam Al-Quran disebutkan qurratu a'yunin jaza'am, ya apa terus ini, ada ketenangan hati, keterangan penglihatan hati kita sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaza'am bima kanu ya'malun, jadi balasan sebagai amal kita. Qala Syekh Razuk ma yajidu fi halatit ta'ah salasun. Syekh Razuk mengatakan hal-hal yang terkait dengan taat, dalam keadaan taat ada tiga hal. Awallah wujudul ungsi bihi fiha kirauhi iqbalihi. Yang pertama, kita tenang, senang, bahagia dengan roh kita bisa menghadap ke hadirat ilahi. Ada rasa bahagia kita, rohani kita bisa menghadap ke ilahi, gitu, tenang pertamanya. Wa minhu ma yaqau min riqatin wa khusyuk, termasuk di situ kita merasa tipis, banyak dosa, tidak ada apa-apanya lah, tidak ada apa-apanya, diri kita khusyuk, merendah. Nah, di situ. Asani, yang kedua, wujud tamalluki baina yadaihi lahu halawatun yusa biha kulli syai'. Yang kedua, itu kita sangat bergantung di depannya, ini tidak ada apa-apa ya Allah. Hanya Engkau, aku bisa beramal, bisa hidup, bisa apapun, hanya Engkau. Hanya darimu, hanya sangat bergantung kepada kita, tidak ada apa-apanya. Di situ ada rasa manis. Dengan rasa manis itu kita melalaikan segala sesuatu yang kita hanya Allah, kita hanya bergantungan pada yang lain tiada lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, asal itu husulul fahmi wal fawaidi ilmiah. Kalau sudah situ tenang, tidak ada yang lain selain dia kita tidak, hati kita tidak tergantung pada selainnya, maka selanjutnya kita berhasil faham, memahami segala sesuatu yang bersifat ilmu, wal ilhamati ad-diniyah, dan kita mendapat pemahaman, itulah ilham pemahaman tentang keagamaan, tapi kita nggak merasa, tiba-tiba faham, tapi kita nggak tahu itu ilham apa, pokoknya kita faham tentang keagamaan. Allati biha yutraku kulli syai'in, dan dengan pemahaman keagamaan, pemahaman terhadap ilmu-ilmu, mendapatkan ilham, kan kita tinggalkan segala sesuatu, kita kejar terus itu. Itulah tingkatan yang ketiga. Qala ba'duhum fid dunya jannatun man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah wala ila syai'in. Sebagian ulama mengatakan di surga ini ada surga, di dunia ini ada surga. Jika seseorang masuk ke dalam surga itu, maka akan lam yastaq ila, maka tidak butuh kepada surga akhirat, dan kepada selain-lainnya tidak butuh, ya sudah tenang di situ. Apa surga itu? Walam yastau his abadan, dia tenang, tidak gersah selamanya, tidak susah. Maka la khaufun alaihim walahum yahzanun,
dikatakan di dalam Al-Quran tiada ketakutan dan tiada susah baginya. Apa itu? Qala ma'rifatullah, itu mengenal kepada Allah. Itulah hakikat surga di dunia jika seseorang sudah rohaninya makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Sudah, dia fokus di situ, sudah gak kepikiran surga di akhirat itu. Yang lain-lainnya dia utamakan fokus kepada ini, sudah nggak penting yang lainnya bagi dia. Tetapi Allah berjanji jika seseorang sudah berada di situ, waman yuridu halsar akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kalau di dunia ya berupa ma'rifat itu, nazid lahu fi harsih. Kehidupan dunia akan dikasihkan. Tetapi waman yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma laysa lahu fil akhirati min khalaq. Jika orientasinya untuk kehidupan dunia, untuk berupa fisik dan panca indera itu, ya kasih Allah yang berupa kehidupan fisik dan panca indera, terapi wa ma laysa lahu fil akhirati min khalaq. Kehidupan akhiratnya dia nggak akan dapat. Itulah dunia di akhirat yang surga yang didapatkan di dunia. Maka dikatakan versi lain, barang siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, maka tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Qala ba'dul ulama laisa fid dunya ma yusbihu na'imal jannah illa ma yajidu ahadut tamaluk fi qulubihim billail min halawati munajah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang menyerupai nikmat surga kecuali yang didapatkan orang ahli yang hatinya hanya bergantung kepada Allah, hanya kepada Allah dia bergantung dalam malam, siang, dia merasakan manisnya munajat kepada Allah. Itulah surga di dunia. Waman fi hadhil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, di dalam Al-Quran. Barang siapa yang di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat akan lebih buta mata hatinya dan akan tersesat. Nah, ini barang siapa yang di dunia tidak makrifat kepada Allah, tidak mengenal Tuhannya, berarti hatinya buta, terbutakan oleh alam semesta yang bisa dilihat oleh akal yang panca indera ini, kita dibutakan oleh itu, maka di akhirat dia nggak bisa, lebih buta mata hatinya dan akan tersesat. Cari ayat Al-Quran itu, tidak hafal ayat berapa itu. Wa kana ba'duhum yaqul, sebagian ulama mengatakan at-tamaluk lil habibi wal munajati lil qurbi fid dunya laisa minad dunya. Bergantung kepada sang kekasih dan munajat berbisik untuk mendekat kepadanya di dalam dunia ini, itu tidak masuk dunia, tapi masuk urusan akhirat. Wa minal jannati adharahullahu fid dunya la ya'rifu illahum. Itulah surga yang Allah dohirkan di dunia. Tidak mengerti hal-hal seperti ini kecuali mereka yang ahli ma'rifat kepada Allah. Wala yajiduhu siwahum rauhan liqulubim, tidak merasakan ruhnya itu enaknya hatinya untuk melakukan seperti itu kecuali orang-orang yang ahli ma'rifat. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa naik ke arah situ dan
di akhir hayat kita dalam keadaan terbaik di sisinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.